Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wicaksono, SIP, MPA, PhD. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Pada video ini berkaitan dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam konteks sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah Pengantar Ilmu Politik. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan kepada mahasiswa baru pada semester 1, di mana harapannya dengan pengantar ilmu politik ini mahasiswa dapat memahami betul secara utuh bagaimana konsep-konsep atau nilai-nilai atau teori-teori dalam ilmu politik yang akan kemudian terus dipelajari dalam semester-semester selanjutnya. Kemudian juga mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan juga mata kuliah ini berbobot 3 SKS, dan mata kuliah ini sangat bermanfaat ketika mahasiswa bisa memahami berbagai konsepnya, memahami berbagai teorinya dengan baik. Mata kuliah ini memberikan juga pengenalan dasar terhadap ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial. Pembahasan ini meliputi konsep-konsep dasar politik, kekuasaan, negara, ideologi, sistem politik, demokrasi, suprastruktur dan infrastruktur politik, serta sistem politik kontemporer. Mahasiswa harapannya dibekali kemampuan untuk memahami dinamika politik baik secara teoritis maupun praktis sebagai bekal awal dalam studi ilmu pemerintahan. Capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal sebagai CPL adalah pertama, mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu pemerintahan secara ilmiah dan sistematis. Kemudian juga mahasiswa mampu menganalisis fenomena sosial politik dengan pendekatan interdisipliner. Kemudian juga mahasiswa mampu untuk menunjukkan kemampuan komunikasi ilmiah secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap bertanggung jawab, kritis dan etis dalam kegiatan akademik dan profesi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut dengan CPMK itu adalah menjelaskan konsep dasar ilmu politik, negara, kekuasaan, dan ideologi. Kemudian juga mengidentifikasi aktor dan lembaga politik serta fungsinya dalam sistem politik. Kemudian juga menganalisis sistem politik dan dinamika kekuasaan di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang terakhir, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam menyikapi isu-isu politik. Kemudian juga, yang tidak kalah penting adalah komponen penilaian pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, kehadiran dan partisipasi menjadi salah satu komponen dengan bobot 10%. Tugas individu dan kelompok itu bobotnya cukup tinggi, 35%. Kuis itu 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%, dengan total seluruh bobot 100%. Jadi pembelajaran dalam pengantar ilmu politik mencakupi beberapa hal. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode dengan menggunakan kuis, tugas individu dan tugas kelompok, dan juga presentasi dari mahasiswa. Jadi metode pembelajaran itu diharapkan dapat mampu membuat mahasiswa memahami pembelajaran dengan lebih dalam. Dalam metode pembelajaran, saya juga menggunakan aplikasi cerdas, di mana aplikasi cerdas ini adalah milik Universitas Islam Riau, di mana pada aplikasi cerdas ini, absensi mahasiswa berada di sana, kemudian saya juga dapat mengupload materi-materi atau tugas-tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa saya. Kemudian juga di mata kuliah pengantar ilmu politik ini, mahasiswa dapat berdiskusi secara langsung melalui sistem cerdas, sehingga baik itu offline maupun online, semua perkuliahan dapat terpantau secara sistem melalui sistem cerdas. Jadi perkuliahan ini membuat mahasiswa easy dan mudah untuk mengakses materi-materi perkuliahan yang saya sampaikan di kelas. Nah, saya harapkan pada video kali ini saya akan memberikan contoh salah satu presentasi saya atau diskusi saya di kelas terkait dengan sub CPMK, yaitu dengan menjelaskan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Dan saya harapkan Anda bisa melihatnya dengan seksama setelah ini. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya akan
masuk ke kuliah kita yang ke-7 pada semester ini, kita akan berdiskusi panjang tentang bagaimana apa yang disebut suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya. Seperti yang kita tahu, minggu lalu kita telah membahas sangat dalam terkait dengan demokrasi. Kita belajar bagaimana apa itu demokrasi, bagaimana demokrasi itu berkembang di Indonesia. Kita sudah bahas secara mendalam minggu lalu. Ya. Coba kita flashback dulu sedikit. Rizky, apa itu demokrasi menurut Rizky? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau Safira menganggap apa itu demokrasi? Ya, untuk mendapatkan keadilan, menyampaikan pendapat dengan bebas, tanpa terkekang, itu demokrasi. Ya, kalau Frisco? Pemilu. Nah, betul, demokrasi itu pemilu. Karena tanpa pemilu, kita nggak ada demokrasi. Nah, jadi memang di pertemuan kali ini, kita bahas lebih mendalam tentang apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik. Mengapa ini penting? Karena dalam mata kuliah pengantar ilmu politik, suprastruktur dan infrastruktur politik adalah materi pokok yang harus teman-teman pahami. Itu nanti yang Anda bisa jelaskan mungkin ke teman-teman Anda ketika nanti membahas politik di kafe, membahas politik di tempat makan. Bagaimana suprastruktur infrastruktur politik ini? Jelok misalnya. Apa? Jelok bisa menjelaskan dengan baik. Nah, ini yang membedakan kita nanti dengan orang-orang yang membahas politik dari disiplin ilmu yang berbeda. Di ilmu pemerintahan, di mata kuliah pengantar ilmu politik, kita tahu bahwa kita ingin belajar bagaimana politik itu bekerja. Nah, salah satunya adalah dengan infrastruktur dan suprastruktur politik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, oke. Kita mulai dengan apa itu pengertian dari suprastruktur politik. Ya. Jadi gini, teman-teman boleh baca di sini apa itu, mengacu pada lembaga-lembaga apa, macam-macam. Tapi pada dasarnya, suprastruktur politik itu bisa kita pahami dengan cara apa? Mengetahui bahwa suprastruktur politik adalah mengacu pada lembaga formal. Lembaga formal dalam pemerintahan. Ya. Apa itu lembaga formal? Nah, lembaga formal itu ada banyak. Dalam sistem politik kita kenal dengan namanya trias politika. Ya, pernah dengar kan? Trias politika. Nah, tapi suprastruktur politik ini menjadi salah satu acuan dalam politik itu bekerja. Tanpa suprastruktur politik, politik tidak bisa bekerja. Nah, sehingga masuk ke slide selanjutnya, lembaga-lembaga suprastruktur politik itu adalah lembaga formal yang mengacu pada 3. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Paham di sini ya? Kita belajar sekarang mengenai apa itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Coba Safira, kira-kira apa yang Safira pahami tentang lembaga eksekutif? Ya, presiden, menteri-menteri. Nah, itu adalah lembaga eksekutif. Kenapa disebut lembaga eksekutif? Karena dia mengeksekusi. Ya. Pemerintahan presiden bersama menteri-menteri itu kan dia mengeksekusi. Ingat aja, eksekutif itu mengeksekusi kebijakan. Jadi yang membuat jalan, membuat jembatan, memberikan beasiswa, itu eksekutif karena dia mengeksekusi kebijakan. Ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Kemudian, ke lembaga suprastruktur politik yang kedua, legislatif. Kalau kita bicara legislatif, otomatis ingat aja bahasa legislasi. Kalian pernah legalisir? Legalisir ijazah kan? Itu butuh cap legalisir. Mengesahkan bahwa yang ini sesuai dengan aslinya. Begitu juga frame-nya legislatif di Indonesia itu aja ingatnya. Mengecap atau mesahkan sesuatu. Apa yang disahkan? Undang-undang, APBN, ya, itu disahkan oleh lembaga legislatif. Ingat aja legalisir. Ya, silakan duduk. Ya, duduk aja langsung. Ya. Jadi memang secara politik lembaga legislatif ini meng-create undang-undang, membuat undang-undang. Siapa yang menjalankan undang-undang? Eksekutif. Eksekusi.
Legislatif mengecap, mengesahkan undang-undang, membuat kebijakan bersama presiden, membuat anggaran, ya. Bayangkan, DPR RI itu, DPR RI ya, legislatif kita, DPR RI itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai orang atau lembaga yang membuat berapa anggaran kita per tahun. Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu nggak bisa dia membelanjakan anggaran negara tanpa cap atau tanpa tanda tangan dari DPR. Nah, ini dia. Yang ketiga, lembaga apa? Namanya yudikatif. Ingat aja yudikatif itu bahasanya yudisial. Yudikatif itu yudisial. Ketika bicara tentang yudikatif maka berkaitan dengan hukum. Bukan aparat penegak hukum, bukan. Aparat penegak hukum masuk dalam eksekutif. Mengeksekusi kebijakan. Polisi kan nangkap maling. Tapi dia tidak menghakimi maling. Maling itu nanti dihakimi di pengadilan. Nah, pengadilan itulah namanya yudikatif. Ya, di pengadilan itu namanya yudikatif. Nah, yudikatif ini ada MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kita review lagi lembaganya. Eksekutif. Eksekutif untuk apa? Eksekutif menjalankan kekuasaan, mengeksekusi kekuasaan. Ya, dia apa lembaganya? Presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Eksekutif. Legislatif membuat kebijakan, merancang kebijakan, mengesahkan kebijakan. Apa lembaganya? Ada DPR, ada DPD, ada MPR. MPR itu rumah, ada 2 kamar. Satu kamar namanya DPR RI, satu kamar namanya DPD RI. Yang ketiga, yudikatif, ada 3 kamar. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tingkat tertinggi. Misalnya Viko nih, misalnya Viko. Viko punya masalah. Viko dituduh mencuri motor. Viko merasa dia nggak mencuri motor. Akhirnya Viko ditangkap sama polisi, kemudian diadili di pengadilan negeri. Pengadilan negeri asal mana Viko? Dari mana? Rohul. Di pengadilan negeri Pasir Pengarayan. Dihakimilah di situ Viko. Viko dinyatakan bersalah karena turut berkontribusi dalam mengambil motor, mencuri motor. Viko nggak puas, saya nggak bersalah, kata Viko. Akhirnya Viko banding naik ke pengadilan tinggi namanya. Pengadilan tinggi letaknya di Pekanbaru. Satu provinsi, satu pengadilan tinggi. Viko rasa, enggak, aku enggak bersalah. Ternyata pengadilan tinggi bilang apa? Viko makin bersalah. Dari yang sebelumnya hukumannya 5 tahun jadi 10 tahun. Oh, Viko merasa nggak happy lagi dong. Saya ini nggak bersalah. Viko naik ke Mahkamah Agung. Viko disitulah kemudian diputuskan bahwa Viko dinyatakan bebas karena Viko dianggap tidak bersalah. Itu keputusannya sudah mengikat. Ini Mahkamah Agung itu pengadilan tertinggi. Ya, kalau misalnya Frisco nggak puas, Frisco bisa pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung bisa. Dan kemudian apa fungsi Mahkamah Agung? Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Menguji peraturan itu sesuai nggak dengan undang-undang yang ada. Singkatnya seperti itu. Kalau MK, apa fungsi Mahkamah Konstitusi? Seperti yang kita tahu bahwa ada yang dari Siak? Ada yang dari Siak? Nggak ada? Teman-teman, misalnya dari Siak kemarin, Afni jadi bupati kan? Kan berselisih di MK tuh, Mahkamah Konstitusi. Apa tugas MK yang pertama? Selain menjaga konstitusi, tugas MK adalah mengadili sengketa pemilu. Jadi kalau ada sengketa pemilu itu yang mengadili Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya nih, ada masalah lagi, ada trouble lagi, MK tetap yang mengadili apapun, itu MK terkait dengan pemilu. Yang kedua adalah menguji peraturan di bawah menguji peraturan di bawah undang-undang dasar terhadap undang-undang dasar. Menguji undang-undang. Misalnya nih, Jelok itu merasa bahwa undang-undang kepemudaan itu harus direvisi. Karena apa? Pemuda itu bagi Jelok nih, umur di bawah 50 tahun masih dibilang pemuda, misalnya. Sekarang kan nggak salah saya 40 tahun tuh. Tapi Jelok merasa 50 tahun tuh masih bisa muda. Jelok mengajukan itu judicial review ke MK. Kalau diterima, bisa jadi yang dikatakan pemuda itu sampai umur 50 tahun. Paham ya? Jadi MK itu menguji dia undang-undang kepemudaan terhadap undang-undang dasar sesuai enggak? Dan itu sesuai dengan laporan masyarakat.
Nah, makanya disebut Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi. Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini fungsinya apa? Untuk kode etik hakim. Mereka kan punya hakim. Hakim itu ada kode etiknya. Kemudian hakim itu punya promosi dan lain-lain itu KY yang menseleksi atau KY yang ditugaskan untuk itu, ya. Ada yang ingin tanyakan? Coba Rizky. Lembaga apa yang terdiri dari legislatif itu lembaga apa saja? Ada DPR sama MPR. Satu lagi DPD. Ya, ada 3 lembaga yang masuk dalam kekuasaan legislatif. Paham ya di sini ya? Suprastruktur politik jelas ya, clear ya. Suprastruktur politik itu mengacu pada lembaga formal. Itu kan lembaga-lembaga formal semua tuh. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, itu kan lembaga formal semua. Pemimpinnya semua, ketua dari lembaga itu disebut sebagai pejabat tinggi negara. Itu semuanya, ketua MK, ketua MA itu masuk dalam list pejabat tinggi negara. High official rank. Pejabat tinggi negara. Ya. Oke. Oke, ini tadi ya, mengajukan, membahas, mengadili sengketa terhadap kebijakan. Oke, kemudian langsung. Yang kedua, apa itu infrastruktur politik? Suprastruktur penting, tapi juga lebih penting atau juga sama pentingnya infrastruktur politik. Infrastruktur politik itu mengacu pada lembaga-lembaga informal dalam kekuasaan, dalam politik pemerintahan. Apa lembaga-lembaga informal? Partai politik itu tidak ada dalam pemerintahan, tapi menjadi mesinnya pemerintahan. Calon presiden, wakil presiden dari partai politik. DPR itu isinya semuanya orang partai politik. Walaupun dia bukan lembaga formal, walaupun dia lembaga informal dalam infrastruktur politik, tapi dia berperan sangat penting dalam demokrasi di Indonesia. Dalam politik pemerintahan di Indonesia, demokrasi memainkan peranan yang sangat penting. Ya. Distribusi kekuasaan, ikut pemilu, pesertanya siapa pemilu? Partai politik. Sebagai banyak fungsi partai politik. Nanti kita belajar lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya tentang partai politik. Tapi pada dasarnya partai politik itu masuk dalam infrastruktur politik. Apa yang kedua? Media. Penting nggak media dalam politik? Penting. Teman-teman dari mana tahu bahwa tol dari yang namanya Lampung itu udah sampai sekarang ke Palembang? Dari media. Kan nggak harus Rizky langsung ke Palembang untuk mencoba, kan tidak kan? Ada namanya media untuk menginformasikan apa yang terjadi, apa kebijakan pemerintah. Penting sekali. Ya. Dan juga mengawasi pemerintah. Ingat kasus Sambo? Kasus Sambo itu tanpa media, tanpa viral, tanpa dikawal, mungkin bebas saja beliau. Tapi nyatanya terbuka semuanya gara-gara apa? Media sebagai mengawasi kinerja pemerintah. Apalagi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau misalnya kemarin Tesonilo kasus, tahu kan? Ada polisi, ada kejaksaan dan lain-lain. Itu juga berdasarkan laporan dari LSM lingkungan. Yang mengatakan bahwa TNTN, Taman Nasional Tesonilo ini harus diselamatkan. Dikarenakan mengancam ekosistem dan lain-lain. Kelompok kepentingan. Interest group namanya. Bahasa Inggrisnya interest group. Jadi ada namanya misalnya kepentingan bisnis. Ada yang namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Pemerintah kalau buat kebijakan terkait dengan ekonomi negara itu pasti konsultasi juga dengan Kadin karena mereka pelaku usaha bisnis. Di sana ada batu bara, semua pebisnis itu masuk di dalam Kadin misalnya. Sebagai organisasi yang resmi, yang kemudian menjadi organisasi yang ada undang-undangnya, yang kemudian bisa merepresentasikan pengusaha itu mau apa. Ada namanya buruh, ada namanya organisasi keagamaan, misalnya Nahdlatul Ulama, itu juga masuk dalam kelompok kepentingan di berbagai hal. Ya, Muhammadiyah, contohnya aja lah, kalau kita mau lebaran,
itu pasti yang pertama kali diundang adalah Muhammadiyah dan NU ke Kementerian Agama untuk menentukan 1 Syawal. Ya nggak? Sering kan Indonesia berbeda kan? 1 Syawalnya antara pemerintah dengan Muhammadiyah biasanya. Pemerintah perhitungannya sama dengan NU, Muhammadiyah punya perhitungan sendiri. Itu bisa berbeda. Makanya mereka itu menjadi basis yang penting dalam keagamaan. Ya, itu dia yang namanya infrastruktur politik. Dia mengacu pada apa? Mengacu pada lembaga-lembaga informal, tapi sangat penting dalam perpolitikan. Dalam sistem demokrasi mereka sangat penting. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Safira. Nih, pertanyaan yang sangat bagus dari Safira. KPK itu masuk dalam lembaga mana? Secara formal, dia karena lembaga formal, dia masuk ke dalam suprastruktur politik. Namun pertanyaannya, apakah dia masuk dalam trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Sepertinya tidak. Karena apa? Ada namanya teori dalam ilmu politik, namanya teori State Auxiliary Agency. Bahasa Indonesianya lembaga sampiran negara. Lembaga yang dibentuk secara khusus hanya untuk fokus pada satu atau beberapa isu penting. Contoh, polisi. Polisi boleh nggak nangkap koruptor? Boleh kan? Kejaksaan boleh nggak nangkap koruptor? Boleh. Polisi boleh nggak nilang orang? Boleh. KPK boleh nggak nilang orang? KPK dibentuk hanya khusus untuk memberantas korupsi, titik. Sehingga itu disebut sebagai lembaga sampiran negara yang punya fungsi secara khusus untuk memberantas korupsi. Ketika misalnya dia dikatakan masuk eksekutif, tidak. Karena dia independen, dia ada posisinya di tengah. Ketua KPK itu tidak langsung masuk dalam kabinet. Tidak. Beda dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung itu adalah pejabat negara setingkat menteri. Masuk dalam kabinet, duduk di setiap rapat dengan kabinet, presiden boleh menginstruksikan apapun terhadap Jaksa Agung. Tapi boleh nggak presiden intervensi KPK? Nggak boleh. Karena KPK punya independensinya sendiri. Ya pertanyaan yang bagus, Safira. Dia masuk dalam suprastruktur politik karena dia lembaga formal. Tapi ketika kita tanyakan, apakah dia masuk trias politika? Jawabannya belum tentu. Tidak, bahkan tidak, memang. Karena ketika kita analisis bahwa KPK ini lembaga sampiran negara, State Auxiliary Agency. Dalam teori birokrasi, ada namanya lembaga sampiran negara. Kita itu niru KPK itu di Korea. Korea itu punya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, punya namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi spesifik khusus untuk itu. Tapi KPK tidak boleh nilang. KPK tidak boleh nangkap maling ayam, tidak boleh. Tapi polisi boleh. Tapi jaksa boleh nggak? Jaksa itu extraordinary crime. Boleh jaksaan. Korupsi itu kan termasuk kejahatan luar biasa. Itu kejaksaan boleh nangkap. Makanya sekarang coba kita lihat di media, kasus-kasus besar itu malah kejaksaan tuh yang mulai powerful dalam mengungkap kasus-kasus besar di sekarang ini. Karena mungkin kejaksaan mau menunjukkan saja bahwa mereka sebagai lembaga yang ingin punya power lebih dalam memberantas korupsi. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Tiko, ada yang ingin tanyakan? Ada lagi yang ingin tanyakan? Ini siapa? Namanya? Panggilannya? Rian. Ini ya. Jadi memang mereka punya hubungan pasti ya. Pasti mereka punya hubungan. Namanya sebuah lembaga, antara suprastruktur dan infrastruktur itu memiliki hubungan. Contohnya saja tadi, dari trias politika yang ngisi anggota DPR itu semuanya berasal dari partai politik. Berasal dari namanya infrastruktur politik. Yang mengisi presiden, yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden itu berasal dari partai politik. Ada hubungannya. Ya. Berarti bagaimana hubungannya antara infrastruktur dan suprastruktur politik itu jelas. Hubungannya bisa kita analisis. Ya, ada yang ingin tanyakan lagi? Jika tidak ada, minggu depan, ya, insya Allah kita akan membahas tentang apa yang namanya sistem politik. Ya, sebelum kita masuk ke mata kuliah sistem politik yang lebih dalam, namun minggu depan kita bisa membahas tentang bagaimana sistem politik. Ada dua sistem politik yang sering dirujuk oleh berbagai ilmuwan dunia. Yang pertama yaitu sistem politiknya David Easton. Ada input,
proses, output, dan feedback. Ada namanya sistem politik Gabriel Almond. Dia seperti granat. Minggu depan kita akan membahas lebih dalam. Dan saya punya tugas untuk teman-teman. Nanti buat aja dalam satu lembar kertas apa yang teman-teman pahami tentang sistem politik Gabriel Almond dan sistem politik David Easton. Minggu depan satu kertas saja, tulis saja. Yang saya pahami tentang David Easton ini, sistem politiknya seperti ini, jelaskan aja. Di satu lembar. Agar apa? Agar kita diskusi lebih enak. Untuk bahan bacaannya, saya menyarankan buku, namanya buku Pengantar Ilmu Politik Profesor Miriam Budiarjo, warna biru. Tebal. Itu bisa jadikan rujukan utama teman-teman untuk mata kuliah ini, seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan kemarin. Dan kemudian teman-teman boleh kemudian men-searching di Google Scholar terkait dengan sistem politik Easton dan Gabriel Almond, itu bisa menjadi bahan bacaan. Namun bahan bacaan utamanya bisa teman-teman dapatkan di buku Pengantar Ilmu Politik Profesor Miriam Budiarjo yang warna biru. Ya, itu buku yang teman-teman bisa akses seperti yang saya jelaskan di awal. Dan saya rasa teman-teman udah pernah baca buku itu sebelumnya. Di mata kuliah sebelumnya kan kita belajar dengan buku itu. Nah, itu buku yang menjadi referensi terkait dengan sistem politik David Easton dan Gabriel Almond. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mari kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Insya Allah kita selesaikan pertemuan ini sampai akhir semester dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.